Halo teman-teman, selamat datang di Viral dan Tersembunyi. Di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menceritakan bagaimana pentingnya menjaga lisan. Kisah ini diperankan oleh Wahyu Apriansah yang merupakan warga Legok, Tangerang. Beliau ini adalah pekerja serabutan yang saat ini bekerja sebagai kuli harian lepas. Di balik kerasnya kehidupan di sekitar ibu kota, Wahyu terus berusaha berjuang untuk hidup. Pada suatu hari nih, dia bertemu dengan Ken, 84 tahun, yang membutuhkan perbaikan rumah di daerah BSD. Nah, melihat susahnya mencari pekerjaan nih teman-teman, Wahyu pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Namun, usut punya usut nih ya, si Wahyu bercerita kalau dia baru beberapa hari bekerja, dia sering dimaki-maki oleh Ken dan istrinya, NS 53 tahun. Dia sering ditunjuk-tunjuk oleh NS menggunakan kaki nih teman-teman. Sementara itu, Ken pernah menamparnya sebanyak 2 kali. Jadi, mungkin ada kesalahan-kesalahan saat saya mengerjakan perbaikan rumah, Kata Wahyu. Nah, ternyata nih guys, Ken dan NS, istrinya, juga sering melontarkan kata-kata yang menyinggung atau menyakiti hati Wahyu. Apalagi setelah keduanya kemudian memutuskan untuk memberhentikan Wahyu pada 8 Maret 2021. Ini disebabkan katanya sih karena Wahyu dinilai gak bekerja secara maksimal selama 2 minggu dia bekerja. Nah, pemberhentian secara tidak hormat ini yang membuat Wahyu sangat sakit hati. Selama 3 hari, Wahyu berpikir untuk membalaskan perilaku mereka nih. Ide jahat pun muncul dalam benak Wahyu. Wahyu disebut merencanakan pembunuhan kepada Ken dan NS. Nah, tepat 4 hari setelah dirinya diberhentikan kerja nih, Wahyu mulai bergerak untuk melakukan aksi keji dan nekat tersebut. Wahyu pun berangkat dari rumahnya yang berada di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat malam tanggal 12 Maret 2021 menuju kediaman pasangan Ken dan NS di Giri Loka 2 BSD. Ketika Wahyu tiba di gerbang perumahan nih, ia bisa masuk dengan mudah karena dia sudah kenal sama security perumahan. Dia kan dikenal karena perbaikan rumahnya, dan security berpikir akan ada perbaikan rumah di malam hari. Sendirian nih, akhirnya Wahyu tiba di depan rumah korban. Wahyu kemudian memanjat masuk ke rumah lewat tembok dan menuju pekarangan rumah. Dia kemudian masuk ke rumah korban dengan cara memanjat steger di lantai 2. Ada yang tahu steger nggak? Nih, steger nih. Wahyu kemudian mengamati aktivitas Ken dan NS dari lantai 2. Setelah menunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit, Wahyu pun melihat Ken dan NS yang akhirnya masuk ke kamar. Wahyu pun mulai bergerak. Namun, masih di lantai 2, Wahyu menyadari bahwa Ken dan NS masih belum tidur. Hal ini membuat Wahyu mulai menunggu lagi di lantai 2. Setelah menunggu cukup lama dan berpikir, akhirnya Wahyu memutuskan untuk langsung mengeksekusi mereka. Wahyu pun perlahan-lahan menuruni tangga. Wahyu pun kemudian menuju ke arah kamar Ken dan NS. Ia pun sempat mengambil sebilah kapak dari lantai yang masih direnovasi di lantai 2 dan menyelipkannya di pinggang sebelah kanan. Sebelum memasuki kamar, Wahyu berhenti dan berpikir ulang rencananya. Akhirnya, Wahyu tak jadi langsung menuju kamar, melainkan menuju ke arah pintu utama. Wahyu mengetuk pintu setelah merasa yakin dengan rencananya. Dia mengetuk pintu utama dengan masuk mencari perhatian atau memancing korban untuk keluar. NS ternyata yang kemudian keluar menuju pintu utama karena mendengar suara ketukan pintu. Saat NS berada 2,5 meter dari pintu utama, Wahyu langsung membekap korban. Tak sempat meminta tolong, tiba-tiba ada ayunan kapak dari dagu sampai ke leher NS. Wahyu pun berusaha menyeret NS ke kamar dan mengayunkan kapak sekali lagi mengenai lengan kiri NS. Kemudian, Ken terbangun karena mendengar keributan yang muncul saat Wahyu membunuh NS. Melihat Ken yang terbangun, Wahyu langsung menyayat dagu dan leher Ken dengan kapak. Wahyu membacok Ken sebanyak 6 kali. Setelah itu, ia keluar dari rumah korban untuk melarikan diri.
Saat masih di dalam rumah korban, Wahyu sempat berpapasan dengan asisten rumah tangga korban, di mana asisten tersebut kemudian kabur karena ketakutan setelah melihat Wahyu. Wahyu kemudian kabur dan kembali ke rumahnya di Legok setelah membunuh Ken dan NS. Wahyu kemudian berganti pakaian di rumahnya dan pergi menuju ke stasiun Jakarta Kota dan menuju ke arah Tambun. Sementara itu, petugas security perumahan Giri Loka 2 BSD, Lukman Hakim, mengatakan Ken dan NS pertama kali ditemukan oleh asisten rumah tangga di rumah korban. Asisten rumah tangga keluarga Ken dan NS kemudian melapor ke petugas security perumahan sekitar pukul 00.00 atau jam 12 malam. Saat itu, petugas memeriksa laporan dari asisten rumah tangga tersebut. Ternyata terjadi pembacokan, saudara-saudara. Ken langsung tewas di lokasi, sementara NS akhirnya mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan perawatan di rumah sakit. Nah, teman-teman, setelah mendengar kabar ada pembunuhan, polisi langsung bergerak untuk mencari Wahyu, di mana akhirnya Wahyu ditemukan di rumah saudaranya di kawasan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Nah, teman-teman, akhirnya polisi menyita barang bukti. Banyak sekali, teman-teman. Ada kapak, sweater, handphone, korek api yang berbentuk pistol, kemudian tas yang dipakai, pakaian korban, dan sepeda motor dengan plat nomor B6887WUQ. Ternyata, Wahyu juga mencuri handphone milik korban, saudara-saudara, dan juga mengambil uang sebesar 220.000. Polisi pun berkoordinasi dengan kedutaan Jerman. Nah, kenapa ada kedutaan Jerman? Ternyata, ini disebabkan karena Ken diketahui merupakan warga negara asing yang berasal dari Jerman. Asing sekali ya. Berdasarkan catatan yang didapat polisi, Ken diketahui menikah dengan istrinya NS pada tahun 1996. Nah, saudara-saudara, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Imam Imanuddin mengatakan Wahyu Apriansah merencanakan pembunuhan terhadap Ken dan NS karena merasa sakit hati telah dihina dan diperlakukan secara kasar. Wahyu Apriansah sendiri sempat bekerja selama kurang lebih 2 minggu sebagai kuli di rumah Ken dan NS. Tepatnya nih pada tanggal 22 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021. Pelaku merasa sering dikata-katai dengan kata-kata kotor dan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku sangat menghina dirinya. Kata Imam di Mapolres Tangerang Kota, Banten pada Minggu 14 Maret 2021. Nah, saudara-saudara, karena perbuatannya ini, Wahyu akhirnya dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan pasal 365 dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun penjara. Polisi juga menjerat Wahyu dengan pasal 365 nih tentang pencurian. Selanjutnya nih teman-teman, kita masuk ke cerita kedua. Cerita ini bercerita tentang pentingnya berhati-hati dalam menjaga keselamatan dimanapun dan kapanpun. Nah, saudara-saudara, kisah ini bermula di lepas pantai Florida yang berbatasan dengan Samudra Atlantik, lebih tepatnya di dekat Orlando, Amerika Serikat. Di sana ada gundukan pasir yang berada di beberapa puluh meter dari pantai. Gundukan ini ternyata adalah pulau yang dikenal sebagai Pulau Penghalang. Pulau ini, saudara-saudara, dengan pantai dan pasir yang putih dan indah ini, ternyata dihuni oleh beberapa ribu orang. Di dalamnya pun terdapat banyak tempat bisnis. Ada pemukiman dan juga tempat-tempat cantik lain yang bisa digunakan untuk berjemur, bermain, ataupun sekedar bersantai di pantai. Air lautnya pun sangat jernih dan suhunya tergolong sangat hangat. Hari itu jelas merupakan tempat yang sangat cocok untuk snorkeling maupun scuba diving. Kejadian ini terjadi pada bulan Juli 2015. Ada dua sahabat dari sekolah menengah namanya Chris dan Robert. Dia berencana menyelam bersama-sama. Mereka pun mengajak istri dan anak-anak mereka sambil mengendarai kapal menyusuri pantai yang indah hingga ke arah pelampung-pelampung kuning yang berada beberapa puluh meter dari pantai. Pelampung kuning itu cukup tersembunyi dengan tinggi 2,5 meter dan biasa digunakan untuk menandakan sesuatu yang ada di bawah permukaan air. Jelas,
Chris dan Robert penasaran dengan apa yang ada di sana, saudara-saudara. Dan kenapa ada pelampung kuning di tengah sana? Apalagi pelampung-pelampung itu sangat dekat dengan batu-batu besar yang berbentuk seperti pilar. Saking besarnya itu, pilar batu itu bisa dapat dilihat dari kejauhan maupun dari satelit. Akhirnya mereka sampai di sana, berlabuh di sana. Semakin dekat mereka bisa merasakan kengerian, pantulan dari siluet yang menyeramkan di bawah pelampung kuning itu. Mereka mengira dasar laut di bawahnya sangat normal seperti dasar laut yang lainnya. Namun apa yang terjadi, teman-teman? Seperti tidak ada apa-apa dan mereka naik ke atas pelampung. Mereka mengikat kapal mereka di sana. Ya, kira-kira pelampung ini berguna untuk menandakan apa ya? Bahkan di sekitarnya tidak ada peringatan, papan peringatan, ataupun sejenisnya. Rasa ingin tahu Chris dan Robert semakin tinggi. Mereka pun memakai perlengkapan menyelam mereka dan segera melompat ke dalam air, memeriksa bawah laut dan kenapa ada pelampung kuning di sana. Setelah itu, mereka berdua menceburkan diri, meninggalkan istri dan anak-anaknya di atas perahu. Ternyata setelah mereka turun, mereka sangat takjub. Ada bangunan beton besar yang timbul dari dasar lautan. Chris dan Robert pun segera berenang mendekati bangunan beton itu yang ternyata terlihat 3 pilar dengan celah di antaranya. Chris berada paling depan, memimpin ekspedisi mereka, sedangkan Robert mengikuti tak jauh dari belakangnya. Lalu saat semakin dekat ke arah bangunan itu, tiba-tiba nih ya, ada arus yang menghantam dengan kuat. Di saat itu, Chris tahu ada sesuatu yang tidak beres. Robert yang mulai mendekat kepada Chris, dia pun merasakan ada arus yang sangat menghantam kuat. Nah, karena Chris yang berada di paling dekat dengan bangunan itu, dia tidak kuat lagi dan ia pun seperti terhisap terbawa arus yang terus menariknya ke dalam bangunan itu. Hingga akhirnya ia benar masuk ke dalam salah satu celah di antara pilar-pilar bangunan tersebut. Robert yang melihatnya segera menyelamatkan diri. Ia pergi meninggalkan temannya. Ia melihat dengan kepala matanya sendiri kalau temannya sudah mati. Tidak mungkin kalau Chris selamat setelah terhisap masuk ke dalam celah bangunan itu. Teriakan Robert yang baru saja sampai di permukaan disambut oleh istri Chris dan istrinya yang berdiri di atas kapal. Istri Chris yang mendengarnya mengira ia bercanda. Namun setelah melihat raut wajah dan nada bicara teman suaminya yang serius, ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia menangis dan memeluk erat anak laki-lakinya. Hitam, gelap gulita, itulah yang dilihat Chris. Ia terus menggegap erat kacamata scuba dengan tangannya, melawan arus kencang yang hampir merobek pelindung wajah dan alat pernapasannya itu. Apalagi di dalam keadaan yang sangat gelap, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, akhirnya ia mencoba sesekali mengambil senter dari bahunya, meraihnya dan terus meraihnya. Walaupun ia tergulung-gulung terbawa arus, akhirnya ia mendapatkannya. Namun, apa yang ada di depan matanya benar-benar mengerikan. Cahaya dari senter yang ia berhasil nyalakan tidak dapat menembus gelapnya celah yang menghisapnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Yang ia pikirkan hanyalah ada di mana dia. Mengapa ini gelap sekali? Apakah ia akan mati? Mengapa arus ini deras sekali? Tidak mungkin arus ini dialami, pasti berasal dari baling-baling kan? Nah, teman-teman, di dalam gelapnya celah itu, ia hanya bisa berharap agar bisa menemukan tempat untuk keluar. Karena apabila tidak, ia akan segera kehabisan napas dan akan meninggal dunia. Di saat itu pun terbesit dari pikirannya, teman-teman, bagaimana nasib keluarganya? Apakah mereka bisa bertahan hidup tanpanya? Sendirian, tanpa ada yang bisa dia lakukan, teman-teman. Ia cuma bisa berusaha melawan arus yang terus menghisapnya. Di gelap gulita ini, teman-teman, Chris akhirnya melihat cahaya, secercah cahaya yang menyerupai korek api. Tiba-tiba, arus yang deras itu terus membawanya ke sana, ke arah cahaya yang semakin terang. Dan akhirnya sangat terang, seakan matahari tepat berada di atas kepalanya. Arus pun tidak ada, kini berubah menjadi air yang tenang dan sebening kristal. Nah, saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara akan bereaksi setelah mengalami kejadian seperti itu? Kalau si Chris ini, dia berpikir apakah ini sudah dinamakan surga. Pikirannya
terus seperti itu sambil terus mengambang di sana. Namun setelah terdiam beberapa detik, Chris melihat kok ada ikan-ikan berenang di sekitarnya. Lalu tak jauh dari ikan-ikan tersebut, ada dinding beton yang besar yang menjulang tinggi dari bawah laut. Itu membuat ia tersadar bahwa ia tidak ada di surga. Dia pun segera dengan cepat berenang ke permukaan. Setelah sampai ke permukaan, dia melihat-lihat keadaan sekitar. Anehnya nih teman-teman, seorang petugas melihat dia dan mulai berlari ke arahnya. Chris pun yang gak ambil pusing langsung berteriak minta tolong. Petugas itu segera menolongnya dengan keheranan dan juga bertanya kepada dia, sedang apa kok di situ? Usut punya usut nih saudara-saudara. Ternyata Chris sedang berada di waduk pembangkit nuklir Saint Lucie di Pulau Hutchison. Dan Chris sebelumnya terhisap ke salah satu pipa terbesar yang ternyata pipa itu berguna untuk menarik air untuk mendinginkan pembangkit nuklir tersebut. Pipa yang menghisapnya merupakan pipa terbesar yang mempunyai diameter 5 meter dan penghisap sebanyak 500.000 galon per menitnya. Dan di pintu masuk pipa itu cuman ditandai oleh pelampung kuning yang ternyata pelampung kuning itu tempat menaruhnya kapalnya Chris. Chris pun meminjam telepon dari petugas yang menyelamatkannya. Chris segera menelpon istrinya namun tetap tidak terjawab. Ternyata saat itu istrinya sedang berbicara dengan 911 atau telepon darurat di Amerika dan menjelaskan bahwa suaminya baru saja menghilang. Karena Chris menelpon dengan nomor petugas yang menyelamatkannya, istrinya tidak tahu nomor itu dan mendiamkan. Tapi nih teman-teman, nomor itu terus nelponin istrinya Chris nih. Akhirnya istri Chris mengangkatnya dan mendapati suaminya ternyata masih hidup. Setelah insiden tersebut, Chris menggugat perusahaan nuklir tersebut dan mengklaim bahwa tidak adanya tanda yang menunjukkan bahaya di area pintu masuk pipa dan hanya ada lampu kuning. Perusahaan tersebut pun mengelak. Pihak perusahaan nuklir meyakinkan adanya tanda dan tutup pelindung di atas pipa. Ternyata nih ya saudara-saudara, Chris ini bukan orang yang pertama terhisap ke dalam celah pipa itu. Kejadian itu pernah terjadi pada tahun 1989. Situasi yang persis terjadi oleh salah satu penyelam scuba yang terhisap masuk ke dalam celah tersebut. Penyelam scuba itu mengatakan bahwa kegelapan di dalam pipa itu tidak pernah seperti apapun yang pernah ia alami. Nah teman-teman, di balik cerita-cerita ini ada hikmahnya teman-teman, dimana salah satunya alangkah baiknya kita dalam bertutur kata teman-teman, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak akan dapat menyakiti orang lain yang dapat membuka pintu pembalasan dendam. Selain itu saudara-saudara, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tadi salah satunya juga adalah berhati-hati dan berdoa dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa pastikan keselamatan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk semua makhluk di dunia ini.